我离江无老断不为人。这将他们打回畜生样貌的禽兽太多，原来是漓江派的5个老不能再骗人害人。这5个老鬼，莫非也想跟好久不曾活动筋骨了？好快！通通杀了！哼！好厉害，操控那么多把剑，他竟能同时什么铁器？什么？身体都已经。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Herding Gods episode ketiga. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya kita diperkenalkan dengan Donghua ini, dengan MC dari serial Donghua ini yang bernama Chinmu, yang dimana Chinmu memiliki keunikan karena ia berasal dari wilayah kegelapan, tetapi entah mengapa ia bisa bertahan hidup di sana. Dan masih belum jelas asal-usul dari Chinmu, tetapi Chinmu ditemukan oleh para warga desa, yang desa tersebut ditinggali oleh para kultivator yang sangat hebat. Walaupun mereka memiliki kekurangan pada tubuh mereka, tetapi kekurangan itu menjadi titik yang paling kuat di antara mereka semua. Tetapi walaupun asal-usul Chinmu yang misterius, sayangnya Chinmu dianggap tidak bisa menjadi seorang kultivator karena ia tidak bisa membangkitkan meridiannya. Apalagi Chinmu juga tidak bisa untuk menyerap energi roh dari para binatang roh yang telah dipersiapkan. Tetapi mereka masih belum menyerah dan mereka meningkatkan pelatihan untuk Chinmu sampai Chinmu bisa membangkitkan energi rohnya. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Chinmu yang mengatakan kalau ia sekarang telah mendapatkan perkembangan kekuatan yang begitu signifikan setelah mendapatkan pelatihan yang keras bersama dengan semua kakeknya. Ia merasakan kalau tubuhnya sekarang mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat terasa. Setelah itu pun Chinmu pergi dari sana, dan di tengah perjalanan Chinmu bertemu dengan neneknya. Chinmu juga menjelaskan kalau neneknya ternyata merupakan orang termuda dari semua para penetua di desanya, dan juga neneknya merupakan orang yang paling baik kepada Chinmu, serta pekerjaan neneknya merupakan seorang penjahit dan juga bidan secara bersamaan. Namun juga Chinmu merasakan kalau neneknya ini juga masih memiliki banyak rahasia yang belum ia ketahui. Dan pada saat ini neneknya Chinmu berniat ingin mengajari kepada Chinmu cara menjahit. Chinmu bertanya apakah cara menjahit ini untuk merajut pakaian. Neneknya Chinmu menjawab kalau sekarang mereka akan membuat gaun yang sangat indah. Di sana juga neneknya Chinmu memberitahu kalau pakaian pada manusia sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pakaian yang biasanya mereka pakai dan juga pakaian tubuh serta jiwa yang disebut dengan bayangan tubuh. Yang di sini sang nenek memberikan pelajaran kepada Chinmu cara untuk memanfaatkan serangan kepada bayangan tubuh. Yang di sini neneknya Chinmu mengajak kepada Chinmu untuk pergi ke tempat dari seekor rusa yang sedang tertidur. Dengan rusa itu ternyata memiliki kekuatan magis yang dapat membuatnya tidak terlihat waktu tidur. Dan di saat itu sang nenek menggunakan kekuatannya berupa jarum benang jiwa untuk menempelkan kepada bayangan tubuh dari rusa tersebut. Setelah benang jiwa dari sang nenek menyatu dengan rusa itu, seketika membuat rusa itu tidak bisa bergerak. Chinmu yang melihat ini merasa kaget bagaimana bisa sang nenek hanya menyerang bayangan tubuh dari rusa tersebut, tetapi juga mampu menghentikan pergerakan asli dari sang rusa. Sang nenek menjelaskan kalau sebelumnya itu disebut dengan bayangan tubuh, yang dimana bayangan dan juga tubuh fisik sendiri merupakan satu kesatuan yang sama yang terhubung dengan langit dan juga bumi. Jadi jika memiliki sebuah teknik jiwa dan teknik jiwa itu diserang di bagian yang tepat seperti bayangan tubuh, maka serangan itu juga akan berdampak kepada fisiknya. Dan juga jiwa ini terbagi menjadi dua jiwa. Pertama merupakan
3 jiwa fisik dan juga 7 jiwa chi. Cimu yang mendengar itu sangat tertarik dengan pelajaran dari neneknya dan langsung mencatat semua pelajaran yang ia dapatkan. Serta di sini tanpa sang nenek mengambil jiwa dari binatang rusa tersebut. 接下来就是用他的影子做衣饰，分离。 yang dimana jiwa dari binatang rusa tersebut dapat digunakan sebagai bahan pakaian. Setelah itu pun sang nenek membuat pakaian dari bahan jiwa tersebut menggunakan jarum jiwa dan juga benang jiwa. Seketika membuat jiwa rusa tersebut berubah menjadi pakaian selai. Lalu pun Cimu menjawab apakah sang rusa akan baik-baik saja jika bayangan jiwa tubuh dari sang rusa itu diambil. Sang nenek menjawab kalau sang rusa tidak akan kenapa-kenapa, nanti ia juga akan mendapatkan bayangannya kembali. Jadi sang nenek sebelumnya ternyata hanya mengambil tubuh bayangan jiwa saja, bukan tubuh fisik jiwa dari sang rusa. Jika kalian pusing dengan penjelasan Mimin juga satu bayangan dan satu tubuh fisik. Dan jelas ini merupakan sebuah cerita fiksi, jadi mohon untuk tidak disangkut pautkan dengan dunia nyata. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja dari atas langit terdengar adanya suara seseorang yang memberikan pujian kepada sang nenek dengan kemampuan sang nenek sebelumnya yang sangat hebat. Kemunculan dari orang-orang tersebut berada di atas tebing dan di sini Cimu merasa penasaran siapa orang-orang tersebut. Dapat berbicara dari jarak jauh namun suaranya dapat terdengar jelas. Di sini orang-orang tersebut ternyata merupakan kultivator pada episode sebelumnya. Para kultivator ini ternyata menuduh kepada sang nenek dan juga Cimu merupakan anggota sisa dari sekte Demon yang berada di luar kota Dacia. Sang nenek pun dengan santai menjelaskan kalau ia hanyalah orang biasa. Tetapi para kultivator ini tidak percaya karena mana mungkin orang biasa bisa menggunakan teknik jiwa yang sangat terampil seperti sebelumnya. 就是锁魂剥皮，你是不是就要剥人皮？这是剥离录影之仪。 Dan di sini para kultivator tersebut telah menuduh sang nenek merupakan orang yang kejam karena telah membuat manusia dirubah menjadi binatang seperti seekor sapi yang digembala dan lalu dijual maupun dipotong dagingnya untuk dimakan. Jadi kalau dipikir-pikir memang cukup ngeri cuy. Bayangin manusia dijadikan sapi terus dijual terus itu kan ngeri banget cuy. Jadi para kultivator ini mungkin memang ada benarnya kalau perbuatan yang dilakukan oleh sang nenek memiliki kemungkinan besar merupakan perbuatan yang jahat. Dan di sini Cimu yang sebelumnya masih berubah menjadi rusa setelah memakai pakaian buatan dari sang nenek sebelumnya, sekarang ditenangkan oleh sang nenek dengan menjelaskan kalau para kultivator ini hanya membesar-besarkan saja. Dan di sini ternyata sang nenek telah mengenali kultivator ini yang berasal dari sekte Linjiang. Dan juga sang nenek memprovokasi mereka dengan mengatakan kalau sekte Linjiang sekarang begitu sangat agresif setelah menguasai kota Yanka. Seorang kultivator menjelaskan kalau mereka tidaklah bertindak agresif, tetapi mereka menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya, yang dimana sekte Linjia telah didirikan dengan dibantu oleh kota Anka. Dan di sini mereka sebagai anggota dari sekte Linjia, maka mereka akan membantu keamanan dari kota Anka yang tidak memperbolehkan sembarangan orang menempati wilayah tersebut. Dengan di sini sang nenek telah dituduh sebagai anggota dari sekte Demon yang telah masuk ke wilayah Anka tanpa izin mereka dan juga telah membuat tindakan berdosa untuk merubah manusia menjadi binatang. Dan di sini para kultivator menenangkan kepada sang nenek bahwasanya mereka tidak akan menewaskan sang nenek, tetapi mereka akan memberikan hukuman kepada sang nenek atas nyawa-nyawa yang telah direnggut oleh sang nenek. Setelah itu pun muncul aura kekuatan yang menyelimuti Cimu dan juga sang nenek. Sang nenek pun menyuruh kepada Cimu untuk segera pergi dari tempat ini, biarkan dirinya sendiri menghadapi masalah ini. Cimu menerima permintaan itu, ia pun dengan segera kabur dari sana. Tetapi pemimpin dari kultivator Linjiang langsung menyuruh kepada para bawahannya untuk mengejar Cimu, menyuruh kepada mereka untuk menyembelih kepala Cimu karena ditakutkan anak dari keturunan Demon ini akan membuat keributan lain yang bisa menimbulkan
korban jiwa lainnya. Sang nenek khawatir dengan kondisinya Cimu, tetapi ia tidak bisa menolong Cimu karena ia sekarang juga berada dikepungan oleh para kultivator Lin Jiang. Walaupun sang nenek sekarang berada di situasi yang terpojok, tetapi tak disangka sang nenek tidak merasa takut. Ia justru berani mengancam para kultivator Lin Jiang ini kalau ia akan membuat mereka menjadi pakaian baru. 5个老鬼，莫非也想跟好久不曾活动筋骨了？ Cimu yang berada di kejaran para kultivator ini merasa terpojokan karena kecepatan dari para kultivator yang mengejar dirinya yang sangat cepat. Mereka bahkan bisa menyusul Cimu dengan berlari di atas air. Dan di saat yang bersamaan juga, sang nenek masih berhadapan dengan para kultivator tersebut dengan kondisinya yang cukup terpojok dikepung oleh banyak orang. Cimu merasa khawatir kepada sang nenek dan ia pun berniat untuk meminta bantuan ke tempat desa dengan meminta bantuan dari para kakeknya. Cimu yang berlari dari para kultivator tersebut kini hampir dikejar oleh mereka, dan di sana Cimu melihat adanya kawanan rusa lainnya yang sedang berkumpul. Cimu pun berniat ingin mengambil kesempatan tersebut sebagai kamuflase. Setelah Cimu berada di kawanan rusa, membuat para kultivator dari sekte Lin Jiang itu merasa sangat kebingungan mana Cimu yang asli. Tetapi ternyata para kultivator Lin Jiang ini lebih kejam dari dugaan kita, karena para kultivator Lin Jiang ini memiliki ide yang kejam yang dimana mereka setuju untuk menghabisi semua rusa yang berada di sana, tidak peduli rusa asli maupun rusa palsu yaitu Cimu. Asalkan mereka bisa menemukan Cimu, mereka tidak peduli dengan nyawa rusa yang asli. Ini nih yang paling dibenci ya kan? Mereka ngomong di depan sebagai pembela kebenaran, tetapi di belakang lebih kejam daripada orang yang mereka anggap sebagai bahaya. Cimu juga berpikir hal yang sama dengan mengatakan sebenarnya kalian itu yang lebih mirip dengan iblis karena tidak memiliki sikap hati nurani. Semua rusa telah dibantai oleh para kultivator Lin Jiang ini, hanya tersisa Cimu saja yang di sini Cimu kembali dikejar oleh para kultivator Lin Jiang. Cimu pun mencoba untuk menghindari setiap serangan pedang terbang dari para kultivator Lin Jiang ini. Yang di sini Cimu merasa cukup terbebani dengan wujud rusanya, walaupun pergerakan rusa lebih cepat daripada tubuh manusia, tetapi fleksibilitas dalam menghindari serangan sangat sulit karena tubuh yang lebih besar dan juga memiliki 4 kaki membuat pergerakan lebih sulit untuk dibuat menghindar, yang sampai pada akhirnya tubuh dari rusanya Cimu telah dipotong, membuat Cimu bisa keluar dari tubuh rusa itu. Dan ingat, ini merupakan pakaian, bukan Cimu berubah jadi rusa. Jadinya Cimu bisa keluar dari wujud rusanya seperti melepaskan pakaian. Tetapi di saat itu juga Cimu bisa melihat kalau pedang terbang yang dikendalikan oleh para kultivator Lin Jiang ini, Cimu ternyata bisa melihat aliran spiritual dari pedang tersebut yang terhubung dengan penggunanya. Yang di sini Cimu bisa mengerti kalau pedang bisa terbang karena dikendalikan oleh pedang spiritual tersebut. Anggota dari Lin Jiang di sana merasa tertarik kepada Cimu dan ingin mengambil kesempatan ini sebagai pelatihan mereka. Jadinya pun di sini mereka mengeluarkan persenjataan yang lebih lengkap lagi dengan jumlah pedang yang lebih banyak. Seketika membuat Cimu berada di kondisi terpojok akibat serangan pedang terbang dengan jumlah yang sangat banyak. Dan juga Cimu sekarang tidak bisa lari ke tempat desanya karena jika ia pergi ke tempat desanya, maka desanya malah bisa ketahuan. Cimu pun memutuskan untuk membawa para kultivator ini untuk pergi ke tempat terlarang. Yang di saat Cimu membawa mereka ke tempat terlarang, Cimu mendapatkan serangan pedang terbang dari para kultivator Lin Jiang. Yang di sini Cimu untungnya memakai armor pelindung, membuat serangan itu dapat ditahan oleh Cimu. Dan armor pelindung ini sendiri memiliki beban yang sangat berat, membuat pergerakan Cimu menjadi lambat, dan Cimu pun melepaskan armor itu yang seketika membuat Cimu menjadi lebih ringan dan juga cepat. Tidak hanya itu, Cimu juga menggunakan semua keterampilan yang telah diajarkan oleh para kakeknya kepada dirinya, seperti pergerakan dari lompatan jauh yang dimana Cimu dapat melompati benda apapun ataupun benda seringan apapun, seperti Cimu dapat melompat di atas selai daun yang mengambang. Hal ini pun membuat para kultivator Lin Jiang sangat kaget bagaimana bisa anak ini memiliki keterampilan seperti itu. Padahal mereka bisa merasakan kalau si anak ini tidak memiliki atribut apapun dalam energi rohnya. Singkat cerita, Cimu pun telah membawa mereka ke tempat terlarang, yang setelah mereka sampai di tempat terlarang tersebut,
Cimut tiba-tiba saja melihat adanya sesosok monster yang membuka mata di sampingnya. Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Tales of Gods episode ketiga bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya nanti. See ya. 我丽江五老断不为人。将他们打回畜生样貌的禽兽太多，原来是漓江派的5个老，不能再骗人害人。我5个老鬼，莫非也想跟好久？